Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ganang Prasetya. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa kelas 25A1. Di sini saya akan menjelaskan program saya yaitu dalam sistem pembelian toko komputer. Nah, sistem pembelian toko komputer ini merupakan aplikasi sederhana berbasis teks yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem dijalankan melalui Jupyter Notebook dan dirancang untuk mensimulasikan proses pengelolaan data penjualan pada sebuah toko komputer. Program ini menerapkan konsep dasar pemrograman seperti input dan output, percabangan, perulangan, fungsi, serta pengelolaan file eksternal. Struktur sistem dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama file CSV sebagai media penyimpanan data, file Python sebagai pengelola data, dan file utama sebagai pengendali alur program. Pembagian ini bertujuan agar sistem lebih terorganisir dan mudah dipahami. Yang pertama ada file CSV, media penyimpanan data, atau file CSV digunakan sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Data yang tersimpan dalam file CSV tetap ada meskipun program ditutup, sehingga sistem tidak bergantung pada memori sementara. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada data barang. File data barang CSV menyimpan seluruh data barang yang tersedia di toko komputer. Data ini terdiri dari beberapa kolom yaitu kode barang, nama barang, harga barang, dan juga file ini berfungsi sebagai sumber utama informasi produk dalam sistem. Data pada file ini dibaca oleh program barang.py ketika pengguna memilih menu untuk melihat barang. Selain itu, saat pengguna menambahkan barang baru, data tersebut akan ditulis kembali ke file data barang.csv. Dengan demikian, file ini selalu diperbarui sesuai dengan aktivitas pengguna. Lalu yang kedua ada pelanggan.csv. Nah, file ini atau file pelanggan.csv ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pembelian. Data pelanggan diperlukan agar setiap transaksi memiliki identitas yang jelas dan dapat ditelusuri. Program pelanggan.py bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data pada file ini. Data pelanggan yang tersimpan akan digunakan pada saat proses transaksi pembelian berlangsung. Lalu yang selanjutnya ada transaksi.csv atau file transaksi.csv. File ini berisi data seluruh transaksi pembelian yang telah dilakukan. File ini menyimpan hasil akhir dari proses transaksi seperti informasi pelanggan yang dibeli, jumlah, dan juga harga total. Lalu file ini dihasilkan oleh program transaksi.py dan digunakan kembali oleh program laporan.py untuk menampilkan laporan transaksi. Yang selanjutnya ada program PY. Yang pertama adalah barang.py. File barang.py ini berfungsi untuk mengelola data yang disimpan dalam data barang.csv. Program ini memiliki beberapa fungsi utama yaitu membaca data barang, menampilkan data barang, dan juga menambahkan barang baru. Serta pengguna memilih menu lihat barang, program akan membaca isi file CSV menampilkan dalam bentuk tabel sederhana. Tampilan ini memudahkan pengguna untuk mengetahui barang apa saja yang tersedia beserta barangnya. Saat pengguna memilih menu tambah barang, program akan meminta input merupakan kode barang, nama barang, dan harga barang. Lalu, data tersebut kemudian disimpan ke dalam file data barang.csv. Program ini memastikan bahwa data barang selalu terbarui dan siap digunakan pada proses transaksi. Yang ketiga ada program pelanggan.py. Nah, di sini adalah file pelanggan.py digunakan untuk mengelola data pelanggan. Program ini membaca data dari file pelanggan.csv dan menyediakan fitur untuk menampilkan serta menambahkan data pelanggan. Data pelanggan yang tersimpan akan digunakan pada saat transaksi pembelian untuk mengidentifikasi pembeli. Dengan adanya program ini, sistem dapat mengelola data pelanggan secara terpisah dan lebih terstruktur. Lalu yang selanjutnya ada transaksi.py. File transaksi.py ini merupakan bagian terpenting dari sistem karena menangani proses pembelian. Program ini mengintegrasi
memasukkan data dari data barang.csv dan pelanggan.csv. Dalam proses transaksi, pengguna diminta memilih pelanggan yang dilakukan pembelian, kemudian memilih barang yang akan dibeli. Program akan mengambil harga barang secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan. Jika pengguna membeli lebih dari satu barang, program akan menghitung total harga secara keseluruhan. Lalu, setelah transaksi selesai, seluruh data transaksi akan disimpan ke dalam file transaksi.csv. Dengan penyimpanan ini, setiap transaksi dapat dilacak dan ditampilkan ke dalam laporan. Lalu yang selanjutnya ada laporan.py. File laporan.py ini digunakan untuk menampilkan data laporan transaksi. Program ini membaca data dari file transaksi.csv dan menampilkan dalam bentuk data transaksi. Menu laporan membantu pengguna untuk melihat seluruh transaksi yang telah dilakukan dan memastikan bahwa proses transaksi berjalan dengan benar. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi aktivitas penjualan. Lalu selanjutnya ada program profil.py. File profil.py ini berisi informasi identitas program. Informasi ini biasanya mencakup nama mahasiswa, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, dan juga kelas mahasiswa, juga prodi. File file profil PY ini, yaitu program ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan sebagai identitas kepemilikan sistem. Lalu yang selanjutnya ada main PY atau program utama dalam program. Nah, file utama merupakan pusat kendali seluruh sistem program ini, menampilkan menu utama dan menerima input pilihan dari pengguna. Berdasarkan pemilihan menu, file utama akan memanggil fungsi dari program lain seperti barang.py, pelanggan.py, transaksi.py, laporan.py, dan profil.py. File utama juga mengatur perulangan menu agar sistem terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar. Dengan adanya file utama, seluruh modul dapat berjalan secara integrasi dan membentuk satu sistem yang utuh. Lalu, alur kerja dalam sistem ini adalah alur kerja sistem ini dimulai dari data yang tersimpan di file CSV. Seperti ini, 3 file CSV. Lalu, data tersebut dibaca oleh program Python sesuai kebutuhan. File utama mengatur ulang pengguna sistem, sementara setiap modul menangani tugasnya masing-masing. Hasil dari setiap proses akan disimpan kembali ke CSV. Nah, struktur ini mencerminkan penerapan konsep pemrograman modular, pemisahan data dan logika program, serta pengelolaan data secara berkelanjutan. Nah, di sini kita bisa lihat setelah saya jalankan. Yang pertama itu sistem pembelian dalam toko komputer ini setelah saya jalankan. Yang pertama ada beberapa menu, yaitu 6 menu. Yang pertama satu master barang, yang kedua master pelanggan, yang ketiga transaksi pembelian, yang keempat laporan, yang kelima profil mahasiswa, yang keenam keluar. Nah, di sini ada tampilan pilihan menu 1 sampai 6. Ketika contoh kita ambil yang pertama itu pilih menu 1. Lalu di sini program akan menampilkan data barang, yaitu masih ada 3 pilihan menu lagi. Yang pertama lihat barang, yang kedua tambah barang, dan yang ketiga kembali. Lalu di sini saya masukkan pilihan menu 1. Nah, nanti dia akan menampilkan barang tersebut, kode termasuk dalam kode barang, nama barang, dan juga harga barang. Setelah selesai, dia akan kembali lagi ke data barang atau menu data barang. Lalu ketika setelah ini kita pilih menu lagi, yaitu yang contoh kita ambil 2, yaitu tambah barang. Yang pertama ada B05, yaitu kita masukkan kode barang dan juga nama barangnya adalah webcam. Nah, lalu kita enter dan juga harga barang, yaitu harga sekian, dan kita enter lagi, maka barang berhasil ditambahkan. Nah, ketika barang sudah berhasil ditambahkan, maka data barang tersebut akan bertambah di sini, di file CSV barang. Lalu,
data tersebut atau mungkin program akan kembali ke data barang. Nah, kita lihat dalam lihat barang, kita lihat apakah sudah ditambahkan, dan ternyata setelah saya enter, maka data barang sudah ditambahkan. Ya, ini adalah B05 webcam dan harga sekian. Lalu setelah selesai, kita akan kembali ke menu data barang lagi, lalu kita pencet kembali ketika sudah selesai. Lalu kita akan kembali ke menu utama, yaitu sistem pembelian toko komputer. Nah, di sini kita akan lihat adalah menu, pilih menu kembali, yaitu kita ambil contoh 3 transaksi pembelian. Ketika di dalam transaksi pembelian, maka program akan berjalan, yaitu yang pertama akan menampilkan nama pelanggan. Kita tulis nama pelanggan di sini, lalu yang kedua nama barang menginput data atau mungkin menginput program, yaitu kode barangnya. Lalu jumlah barang kita tulis di sini, lalu di sini akan transaksi berhasil dicatat setelah kita enter. Dan data tersebut akan tersimpan di sini ke transaksi.csv. Maka kita bisa lihat di sini nama barangnya adalah berupa kode. Dan juga jumlah sudah ada di sini. Kita kembali. Setelah berhasil, kita akan kembali ke menu lagi. Yang selanjutnya ada pilihan menu. Kita ambil yang keempat, yaitu laporan. Nah, di sini adalah belum ada transaksi karena masih ada beberapa yang eh, perlu ditambahkan lagi. Lalu yang selanjutnya kita kembali lagi, yaitu kita pilih yaitu menu nomor 5. Yaitu menu nomor 5 yaitu ada profil mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat program yang ada di profil ini semua telah tertampil di sini seperti profil mahasiswa, NIM, NIM di sini dan juga nama mahasiswa tersebut, kelas mahasiswa tersebut dan juga prodi mahasiswa. Setelah itu selesai, sistem akan kembali ke menu utama lagi. Nah, setelah selesai, kembali ke menu utama, kita pilih menu, dan juga setelah itu kita pilih yang terakhir yaitu nomor 6, atau pilihan menu 6 yaitu keluar, dan akan tulisan ini akan keluar yaitu program selesai, dan juga terima kasih. Nah, tujuan atau manfaat sistem ini yaitu sistem ini dibuat untuk melatih pemahaman konsep dasar pemrograman Python, khususnya mengelola file, struktur menu, dan modularisasi program. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan sebagai simulasi sederhana sistem informasi penjualan pada toko komputer. Di sini kita bisa lihat beberapa programnya. Mungkin saya akan jalankan lagi untuk beberapa contoh. Nah, di sini kita akan pilih yang pertama, satu, master barang, lalu pilih menu, yaitu lihat barang. Maka akan tertampil di sini. Dan juga ketika kita kembali, dia akan kembali ke menu. Lalu selanjutnya kita lihat ke master pelanggan, yaitu nama pelanggan, kita ambil saja contoh. Nah, di sini kita bisa akan lihat, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini akan tersimpan. Nah, itu dia mungkin beberapa contoh. Mungkin jika ada kurangnya
Dalam penjelasan saya mohon maaf dan semoga bisa dimengerti. Dan apabila ada kesalahan perkataan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.